Tepuk tangannya mana Bu? Masya Allah, makasih banyak. Nas Indonesia, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fadli di Islam Itu Indah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa, senang banget ya Bu ya. Di 3 Ramadan hari ini, di Ramadan di bulan penuh ampunan tadi apa yang dinyanyikan oleh teman-teman kita Nas Indonesia. Seperti kita tahu di bulan Ramadan ini katanya setan dibelenggu. Bener apa bener Bu? Bener ya Bu ya? Setannya diikat apa diapain Bu? Diikat. Yang ikat siapa Bu? Oh ya Allah, kira ibu yang ikat. Ini Masya Allah. Tapi katanya nih Bu ya, ada setan yang terbebas yang menggoda kita. Ada gak kira-kira, percaya gak Bu? Ada setan yang kelepas Bu. Percaya Bu? Siapa yang lepasin? Ibu? Bukan aja. Ya Allah. Yang ini dia nih ya. Hari ini nih buat jamaah yang penasaran. Kita akan membahas tentang tema kita pagi hari ini. Temanya adalah adakah setan yang terbebas di bulan Ramadan? Apa Bu? Adakah setan yang terbebas di bulan Ramadan? Ada enggak? Ada. Siapa Bu? Oh, ini Masya Allah nih. Langsung aja yuk kita bahas satu persatu nih. Katanya di bulan Ramadan itu kan gak ada setan. Karena setan itu dibelenggu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa benar bahwa di bulan Ramadan itu setan yang dibelenggu oleh Allah itu ada maksud tertentu di balik kata belenggu. Nah ini dia yang perlu kita tanyakan dulu sebelum kelepas ya Bu ya. Nih kita coba tanya guru kita yang pertama. Ada Ustadz Abdul Kafi, tepuk tangan Bu. Masya Allah ganteng banget baru potong rambut, silakan Ustadz. Bisa aja Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pemirsa yang nonton Islam Itu Indah, saya doakan semoga panjang umur. Allah berikan kesehatan. Utangnya Allah lunasi. Istri dan suaminya makin cinta. Amin. Yang jomblo dapat jodoh. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah tadi Mas Fadli menanyakan. Ada hadis yang begitu populer. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu membelenggu setan. Setan itu dibelenggu. Sebenarnya apa sih maksudnya? Bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza jaa Ramadan. Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Pintu surga semuanya dibuka. Pintu neraka kemudian Allah tutup dan Allah membelenggu syaitan. Jadi ketika di bulan Ramadan nampak amalan-amalan ahli surga. Ketika ahli surga itu senantiasa beramal baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, dia akan nampak di bulan Ramadan. Namun sebaliknya, jika ada orang yang dia memang golongannya ahli neraka, walaupun di bulan Ramadan, dia akan senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu apa maksudnya Ustadz dibelenggu? Apa dirantai? Apa diikat pakai tali rapia? Ya kan, apa diikat pakai karet? Nah yang mana nih? Ya kan, ada sebagian ulama mengatakan yang pertama dibelenggunya setan adalah benar-benar dibelenggu. Yang jadi pertanyaan, lalu Ustadz kenapa kok di bulan Ramadan masih saja ada orang yang maksiat? Ada orang-orang yang dia mohon maaf melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikarenakan hawa nafsu yang terlatih. Sehingga ketika setan dibelenggu, ya hawa nafsunya masih berkiprah. Masih terus berjalan ketika di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW pernah bersabda, An-nafsu akhbathu min sab'ina syaitanan. Yang namanya nafsu itu lebih jahat, itu lebih keji, itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Maka ketika tidak ada setan, sebenarnya hawa nafsu itu sudah ada. Kalau dia biasa maksiat, maka ketika di bulan Ramadan, kalau tidak ditutup hawa nafsu tersebut, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, dia akan terus-terus melakukan maksiat. Maka masih ada.
Nah, kemudian sebagian ulama juga mengatakan bahwa makna di belenggu ini adalah makna mazazi. Apa itu maksudnya? Bahwa pintu surga itu Allah buka, neraka Allah tutup, rahmat Allah semuanya dicurahkan. Maka otomatis manusia dia akan beribadah kepada Allah makin lagi, makin naik lagi terus. Sehingga ditekan angka keburukan, maka seakan-akan setan sulit menggoda manusia, seakan-akan dia dibelenggu oleh rantai yang besar. Dia nggak bisa kemana-mana. Nah, itulah pertanyaannya, mengapa di bulan Ramadan itu masih ada aja yang maksiat. Maka kalau kita lihat ada aja nih di bulan Ramadan yang tiba-tiba kita lihat lagi nongol orang Islam, KTP-nya Islam, tiba-tiba di warteg lagi makan 2 piring. Iya enggak? Mungkin dia musafir. Iya mungkin dia musafir. Saya lihatnya di kampung saya itu ada yang begitu. Iya, lagi di warteg makan 2 piring, betul? Iya, tiba-tiba ada saja orang yang masih mohon maaf mencuri, apalagi ini mau lebaran. Ya, kepepet ekonomi di mana-mana, betul? Barang makin mahal semuanya. Wah, ini masih ada aja yang mencuri, masih ada aja yang mabok-mabokan. Tadi pagi saya berangkat. Berangkat. Tiba-tiba ada Terus? orang sempoyongan. Sempoyongan kenapa? Lah, Mungkin tiba-tiba kurang tidur dia- kali. Bukan. Terus Ini kenapa dong? kayaknya dia habis mabok. Ya Allah. Tiba-tiba saya mobil lagi lewat, lagi berhenti. Mau dihajar mobil saya. Ya Allah. Nah, ini menandakan bahwa masih ada aja. Jangan nunjuk saya tapi Oh, enak. iya, udah, Saya mah Mas jalannya Wandi. lurus dari tadi. Enggak sempoyongan. Ya Allah, makasih banyak Ustadz Kafi. Jadi ini Iya. masalahnya adalah karena latihan juga harusnya diperhatikan nih ya. Iya, kita sebelum harus masuk tutup, Mas bulan Wandi, hawa Ramadan. nafsunya. Nah, ini hawa nafsu ini bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Betul, Ini Masya agar menjadi Allah. nafsu mutmainnah. Apa tuh? Nafsunya itu yang menambaikan, menenangkan. Mendamaikan, menenangkan. Ya. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Abdul Siap. Kafi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Gimana Bu? Ini belum masuk nih Bu pertanyaannya nih. Setan yang kelepas yang mana nih? Kira-kira siapa setannya Bu? Ibu apa siapa bapak saya? Jangan ya Bu ya. Enak aja. Nih alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu di sebelah kanan saya nih. Wah masih muda nih, ganteng. Iya. Ahmad Saiful. Tepuk tangan dong Bu, ya Allah. Bukan yang jenggotan yang sebelahnya, Masya Allah. Gimana kabarnya Saiful? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ini kalau buat Saiful sendiri nih ya, percaya nggak kalau di bulan Ramadan ini ada setan yang terbebas dari belenggunya Allah Subhanahu Wa Taala? Percaya karena masih banyak yang kayak tadi disebutin sama Ustadz yang makan. Makan. Saiful Terus- makan nggak? Ah? Makan nggak? Ya kalau udah buka masih makan. Udah buka iya. Iya benar, masa nggak Iya. makan udah buka. Terus? Udah situ aja. Udah sih. itu aja ya. Nah, itu, udah itu Nah, aja. maksudnya Jadi setaunya setannya itu cuma aja sih. makan doang, gak godain yang lain. Mabok, ya, mabok juga enak ada. banget nih zaman sekarang banyak banget ngabuburit. Ngabuburit sambil minum. Sambil minum teh. Wah ini nih setan ini lagi ngabuburit ikutan nih, nauzubillah. Nah coba kalau buat Saiful sendiri godaan terberat yang kamu rasain pas lagi bulan Ramadan tuh apa? Emosi. Emosi, kenapa emosi? Emang Ya, Saiful orangnya ya kalau temperamental? Kalau aku sendiri kan suka naik motor gitu ya. Oh. Maksudnya di jalan pasti kan ada aja orang yang Yang ada yang sinetronnya yang naik motor itu kan ini. Mungkin. Orangnya. Iya ini dia. itu beda ini. lagi Oh orangnya. beda, beda. Mirip banget ya. Oh mirip ya. Itu yang itu. Yang mana? Yang mana? Yang anak yang motor-motor itu. Ah Ustaz salah lihat orang kali. Terus. Iya maksudnya aku kan biasa naik motor gitu. Pasti ada aja yang bikin emosi gitu. Itu yang bikin tantangan buat aku Yang juga. bikin emosi kalau lagi naik motor apa sih? Coba deh, ini biar kita belajar sama-sama nanti insya Allah dinasihatin sama guru-guru kita. Apa nih yang bikin emosi? Ya biasa kan kalau motor kan musuhnya pasti mobil. Ah. Kalau sepeda musuhnya motor. Oh. Menurut yang paling rendah itu yang paling benar. Oh gitu. Jadi kalau Saiful ini paling sering berhadapan dengan sepeda yang bikin emosi gitu. maksudnya? Enggak, mobil. Oh Biasanya mobil. Oh mobil. Kenapa mobil? Mobil kan lebih gede, bahaya juga kalau ketabrak. Biasanya sih apa ya kayak angkutan umum atau apa gitu ya. Itu pasti. Tapi kan kalau misalnya bicara masalah baik-baik kan sebenarnya bisa full. Iya, Kenapa harus marah-marah? Iya kan? Itu dia susahnya. Kenapa susah? Ini harus dilatih dari biasa. dari Biasanya kan sebelum kalau di bulan Ramadan. puasa itu kita udah berusaha untuk nggak emosi, ada aja yang bikin emosi. Nah, tapi jangan sampai juga ya, mungkin Habib ya Ustadz Maulana ya, puasanya akhirnya jadi sia-sia, udah nahan lapar, nahan haus tapi nggak ada pahalanya, cuma ya itu Ya, doang. kan ada hadiahnya. namanya puasa lahir, ada puasa batin. Ah. Lahir itu menahan makanan minum dan sebagainya. Tapi puasa batin itu ibaratnya
bisa jadi pahalanya nggak ada. Nah. Sah puasanya tapi pahalanya tidak ada. Di antaranya adalah orang yang tidak bisa menahan amarah, apalagi kalau sudah emosi banget, bahkan dia sudah lupa diri, apalagi sudah melupakan orang di sekitarnya, sudah dimarah-marahin semua orangnya, bagaimana ceritanya itu. Pak lihat nih, ini orang yang sebelahnya sabar banget dari tadi. Iya kan? Mau diomelin, mau kayak gimana, mau diberisikin, tenang aja gitu ya Ful ya. Ini jangan sampai puasanya sia-sia, ini Masya Allah luar biasa. Saiful makasih banyak udah mampir Ya, ke sini, tepuk sama-sama. tangan dong buat Saiful. Nah ini kita lanjut lagi nih di tema kita pagi hari ini, jamaah. Yeay. Nih katanya bulan Ramadan itu kan setan dibelenggu. Lalu jenis setan apa aja yang dibelenggu di bulan Ramadan ini? Yang pertama, yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih. Mana mohon izin, coba kita lihat dulu. Wah ganteng banget gurunya nih. Masya Allah. Ada Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Mana semangatnya? Mana setannya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di puasa hari ketiga Ramadan ini luar biasa. Kenapa? Setan dibelenggu, ingat sesuatu yang menjauh dari Allah itu disebut setan. Menjauh dari kebenaran itu disebut setan. Yang mengganggu, yang menggoda, yang merayu itu setan. Yang menggoda, yang mengganggu, yang merayu itu setan. Yang mengganggu, yang bagus. Lu nggak salah. Jamaah. Jangan marah ya. Hari ini kita bahas setan. Jadi siapa yang tersinggung berarti? Asal ngomong setannya jangan nengok kemari sih. Ya kayak tadi penceramah yang satu tadi. John ini setan, aku di situ. Saya dong. Oh ya, maaf. Jamaah. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, kita yang mengikat setan itu karena kenapa? Ada setan yang pencari berita. Terbang mencari-cari berita. Ibu, jangan-jangan ibu jadi setan juga. Karena kadang-kala kan ada ibu-ibu yang cari berita. Jadi gimana? Jadi gimana tetangga itu? Ya itu Jeng. Iya. Ya ampun, Aduh, gimana? itu akhirnya Iya, tahu nggak? Jadi dia cari. Gimana rasanya? Itu sifatnya setan. Jamaah. Ingat ya kalau puasa harus semangat. Siapa yang loyo pada saat puasa ketawa setan. Kemudian yang tersinggung Allah. Kenapa aku kasih perintah terus dia loyo begitu? Betul? Jadi semangat. Saya salut setiap saya sahur dan buka. Saya harus semangat. Kenapa saya ingat Habib? Sahurnya cuma telur. Saya selalu sahur sama Habib. Dia cuma makan 6 telur. Itu pun dibagi 2. Jamaah. Ada setan yang dibelenggu. Ada setan yang tidak terbelenggu. Yang tidak terbelenggu karena manusia itu tidak membelenggunya. Ingat, ada setan yang terbelenggu karena keimanan. Akan kugoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Tapi lupa tidak bisa menggoda atas dan bawah. Siapa yang tidak bisa digoda? Yang menghadap ke atas berdoa, yang menghadap ke bawah sujud. Artinya kalau mau mengikat setan, setan itu diikat dengan ibadah. Amin. Ibu, mau mengikat setan? Alhamdulillah ibu-ibu sekarang sudah modern. Terlihat dari brosnya. Ada rantainya enak aja. Jamaah. Belenggulah setan itu dengan keimanan.
Karena tidak akan mungkin dosa itu terjadi, godaan itu bisa terjadi jikalau masih ada keimanan. Makanya yang berpuasa akan mengikat setan itu dengan cara apa? Dengan keimanannya. Karena yang diminta untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Tapi ketika dia tidak beriman, maka pada saat itu iman keluar, maka berbuat dosa. Ketika dosa dilakukan, maka iman pun keluar. Bu, jiwa yang kotor, yang terbiasa dengan perbuatan buruk, inilah yang namanya setan dalam bentuk manusia. Kan ada setan tidak terikat. Benar. Setan manusia. Iya, Minal membisikkan. jinnati. Wanas, ngajak. Udahlah. Udahlah batalin aja, itu teh manisnya enak banget seger. Pakai es batu, sampai Masa sih? keringet-keringetan. Iya, iya. Itu, ayo. Aku tidak mau. Itu enak banget. Tidak. Itu udah ditungguin tuh sama teman-teman yang lain juga udah pada batal. Masa? Iya. Gitu tuh, itu bahayanya ya dari manusia. Ustadz Jazakallah khair, makasih banyak ya Allah atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya mengenai tema kita pagi hari ini. Adakah setan yang terbebas di bulan Ramadan, dan kita juga akan tahu nih ya. Dan kita akan mendengarkan kembali nanti tausiah dari guru-guru kita yang lainnya. Ada tausiah dari guru kita Ustadz Faris dan juga Habib Muhammad Syahab, ini Masya Allah. Di segmen 2 nanti kita akan tahu siapakah setan yang sebenarnya yang terlepas dari terbelenggu. Tapi yang jelas bukan ibu-ibu, bukan saya ya Bu ya. Jangan, astagfirullahaladzim. Tapi sebelumnya sama-sama nih, kita simak dulu ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita, Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.